Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah Yunani kuno terkait dengan agama dan seni di Yunani. Agama dan seni memiliki hubungan yang sangat bervariasi dengan setiap bangsa pada periode yang berbeda. Di sisi yang ekstrim, roh tanpa kompromi menjadikan agama sebagai bentuk pemujaan dan menolak mengakui keterampilan manusia dalam hubungannya secara langsung dengan Tuhan. Entah pemujaan itu dilukiskan dalam keindahan gereja atau kuil, atau gambar-gambar yang mereka abadikan. Agama-agama lain seperti Islam atau yang dianut bangsa Yahudi menurunkan seni ke derajat yang lebih rendah, dan di sisi lain menggunakannya untuk menghias bangunan dan peralatan yang berkaitan dengan ibadah, sekaligus melarang semua upaya untuk mempresentasikan Tuhan secara visual. Agama Kristen modern, meskipun pada dasarnya tidak mengulangi larangan ini, membuat representasi yang sangat bervariasi dari waktu ke waktu, dengan menyesuaikan kebudayaan setempat. Mungkin individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan lebih bijaksana akan menganggap seni hanya sebagai simbol yang membantu pengikutnya berkonsentrasi, menjadi bentuk gagasan sekaligus aspirasi keagamaan. Namun, sudah pasti orang-orang biasa cenderung menganggapnya sebagai objek ibadah. Hal ini bisa menjadi pembelajaran ketika kita mengamati bahwa sistem penyembahan berhala serta penyembahan gambar-gambar justru beralih menjadi bagian penting dalam ibadah agama ortodoks. Dan bagi kelompok dengan pandangan tertentu, rasanya mudah dan lazim saja untuk mengabaikan semua bentuk penyembahan berhala itu dengan melakukan generalisasi yang dangkal, seperti yang terdapat dalam sebuah kutipan yang mengatakan, orang kafir dalam kebutaannya memilih tunduk pada batu dan hanya batu. Dan rasanya kita layak mencurahkan perhatian untuk mempelajari hal ini secara singkat, sebagai upaya untuk memahami bagaimana sistem seperti itu justru berjalan dalam kasus yang dialami bangsa Yunani kuno, yaitu bangsa yang mendapat gelar untuk tidak pernah melampaui kejelasan persepsi intelektual dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita mereka dalam bentuk artistik. Pandangan ini mungkin dianggap menjadi bentuk meninggikan atau merendahkan suatu agama. Namun di sisi lain, pandangan ini juga memberi inspirasi bagi bangsa Yunani untuk melakukan pencapaian yang tak tertandingi di banyak cabang seni. Kita akan memberi perhatian utama pada agama Yunani, karena agama ini memberi pengaruh besar dalam seni patung. Namun sebelum membahas sejarahnya, penting bagi kita untuk memahami dengan tepat apa yang dimaksud dengan menyembah representasi para dewa, dan mempertimbangkan sifat pengaruh yang harus dimiliki oleh representasi itu terhadap aktivitas artistik. Penyembahan berhala, atau dalam kata lain, pemujaan terhadap gambar, hampir selalu kita gunakan dalam arti yang buruk, karena kata ini digunakan dalam kitab suci bangsa Yahudi. Ruskin dalam salah satu bab di bukunya yang berjudul Aratra Pentelici menunjukkan bahwa kata ini sebenarnya juga bisa digunakan dalam arti yang baik, meskipun dia lebih suka menggunakan kata penggambaran dalam mengartikannya. Sayangnya, pemahaman ini juga cenderung gagal dipahami. Tidak ada alasan penting yang menjelaskan mengapa perenungan terhadap patung yang indah yang menjadi bentuk perwujudan dewa justru dinilai tidak pantas menjadi alat bantu dalam ritual atau upacara. Pandangan tentang masalah ini kemudian diungkapkan oleh beberapa penulis Yunani pada masa-masa awal, meskipun kini sulit ditemukan dalam literatur kontemporer. Namun, ini sebenarnya hanya tahap-tahap lambat ketika seni mulai masuk dan mempengaruhi gagasan-gagasan keagamaan. Di masa yang lebih primitif, hubungan antara agama dan seni menjadi lebih rendah. Penyembahan atau pemujaan terhadap gambar, bahkan di zaman tertinggi peradaban Yunani, jauh lebih berkaitan dengan bentuk tokoh-tokoh yang kurang artistik dan primitif jika dibandingkan dengan patung. Meskipun karya-karya agung ini merupakan objek penyembahan, kesucian yang terpancar dari karya-karya itu sebenarnya berasal dari penggambaran sebelumnya daripada kualitas artistiknya, yang memang terlihat dalam bentuknya. Ini bukan berarti pengaruh sang seniman terhadap cita-cita agama masyarakat menjadi kualitas yang bisa diabaikan. Kita telah melihat banyak bukti, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa hasil karya para pematung itu sangat hebat. Akan tetapi, penggambaran itu dilakukan dengan mengikuti dan memuliakan gagasan tradisional daripada dengan inovasi. Tidak mengherankan jika penggambaran ini hanya bisa dipahami kaitannya dengan perkembangan umum, baik dalam konsepsi keagamaan maupun fasilitas artistik. Selanjutnya, kita akan memberi perhatian lebih pada seni sebagai ekspresi cita-cita agama dan aspirasi masyarakat, sekaligus pengaruhnya terhadap pendapat dan konsepsi yang populer dan edukatif tentang para dewa.
Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa seni juga penting sebagai pencatat mitos dan kepercayaan serta ritual dan tradisi yang berkaitan dengan penyembahan para dewa. Inilah yang terlihat pada relief dan tembikar kuno. Melalui karya seni ini, kita sering menemukan representasi yang tidak hanya menggambarkan literatur kuno, namun juga melengkapi dan memodifikasi informasi yang kita peroleh dari para penulis klasik. Sudut pandang seniman seringkali tidak sama dengan sudut pandang penyair atau sejarawan, dan seringkali pula lebih dekat dengan sudut pandang masyarakat. Oleh karena itu, sudut pandangnya membantu kita dalam upaya memahami kepercayaan populer. Representasi para dewa yang kita temukan dalam karya-karya seperti itu jarang menjadi karakter yang ideal. Namun melalui karya-karya itu pula, kita ditunjukkan figur-figur tradisional yang mudah dikenali, yakni gambaran para dewa dalam imajinasi bangsa Yunani. Asosiasi tindakan ibadah dengan benda atau tempat suci tertentu didasari karena ada banyaknya seni keagamaan. Meskipun seni sangat sering bahkan tidak memiliki kaitan dengan benda-benda seperti itu dalam tahap primitif perkembangan agama. Batang pohon dan batu-batu ditemukan sebagai pusat pengkultusan agama di banyak tempat suci di Yunani. Benda-benda suci ini kadang-kadang disebut jimat. Meskipun mungkin lebih bijaksana jika kita menghindari penggunaan istilah-istilah yang ada dalam agama orang-orang modern. Ketika kita bicara tentang Yunani kuno, tampaknya ada analogi antara kepercayaan dengan adat istiadat yang tersirat. Batang pohon dan batu suci semacam itu bukan hanya dianggap sebagai simbol dewa-dewa tertentu, melainkan juga dipandang memiliki sifat-sifat gaib atau magis, dan sifat-sifat ini melekat kuat untuk menyebarkan kebaikan atau keburukan. Upacara-upacara yang menjadi ritual mereka lebih bersifat magis daripada keagamaan, karena upacara-upacara tersebut terdiri atas ritual pengurapan dengan minyak atau minuman sesaji. Upacara semacam ini mungkin memang dianggap memuaskan dewa yang mereka sembah ketika dikaitkan dengan penyembahan Tuhan yang bersifat antropomorfik. Namun, dalam tahap kepercayaan yang lebih primitif, kekuatan yang ada di dalamnya mungkin tidak terkait dengan generalisasi seperti yang tersirat dalam perubahan dari animisme menjadi polydaimonisme, kemudian menjadi politeisme. Kita dapat memberi perhatian pada tumbuhnya perasaan religius ini, tetapi pada pengaruhnya terhadap hal-hal sakral yang menjadi objek ibadah dengan mempertanyakan seberapa jauh kesucian yang mereka masukkan dalam dekorasi artistik mereka. Dalam kasus ini, mungkin lebih mudah memahami perasaan orang-orang primitif jika dilihat dari bentuk bangunan suci mereka daripada gambaran sebenarnya tentang Tuhan. Sebuah kuil tidak termasuk dalam fase pemujaan paling awal, karena kuil merupakan tempat tinggal dewa yang bentuknya mengikuti rumah tempat tinggal manusia. Hal itu menyiratkan penggambaran yang bersifat antropomorfik. Namun kita menjumpai dalam Homer bahwa para dewa sebenarnya dianggap mempertimbangkan tempat tinggal mereka dan memilih yang paling sesuai dengan mereka. Misalnya Dewi Athena memilih ke kota Athena dan Afrodit memilih Apos sebagai tempat tinggalnya. Sangat jelas bahwa setiap kota ingin mendapatkan kehormatan ini, dan cara yang jelas untuk mewujudkannya adalah dengan membuat tempat tinggal yang menarik untuk para dewa. Hal ini dilakukan tidak hanya dengan memberi banyak persembahan, tapi juga dengan memperhatikan keindahan arsitektur bangunan itu sendiri dan bervariasinya persembahan di dalamnya. Ini adalah alasan praktis untuk menjadikan tempat tinggal dewa semewah dan seindah mungkin, sehingga para dewa tertarik tinggal di dalamnya dan memberikan bantuan serta perlindungan pada makhluk yang tinggal di sekitarnya. Tidak perlu diragukan lagi, gagasan-gagasan keagamaan menjadi maju dan konsepsi sifat para dewa menjadi lebih tinggi, sehingga muncul gagasan bahwa mereka tidak tinggal di rumah-rumah yang dibuat dengan tangan. Namun kuil Yunani, seperti halnya katedral abad pertengahan, bisa dibangun seindah mungkin sebagai bentuk pelayanan yang menyenangkan dan kehormatan yang dipersembahkan bagi para dewa. Dan ada tradisi berkelanjutan dalam penerapannya, mulai dari konsep yang lebih rendah hingga ke konsep yang lebih tinggi, dan tidak mudah menarik garis untuk membentuk batas tertentu di antara keduanya. Sekarang jika kita beralih ke penggambaran suci para dewa, kita akan menjumpai terjadinya proses yang sama. Batang kayu dan batu yang kasar kadang menjadi penerima persembahan yang sebenarnya, dan mungkin benda-benda itu dicat dengan warna yang cerah dan menyenangkan, atau dibungkus dengan kain yang mahal. Dalam sebagian besar tradisi ini, ada asumsi tersirat bahwa objek ibadah menyukai hal-hal yang sama menyenangkannya bagi para penyembahnya. Dan disinilah sekali lagi kita menemukan benih gagasan antropomorfisme. Mungkin hasrat manusia untuk memberikan persembahan
Dan doalah yang semula mendorong mereka untuk menambahkan sifat-sifat manusia pada balok tak berbentuk. Hal ini sama seperti yang dilakukan bangsa Yunani ketika mereka awalnya mengecat haluan kapal mereka agar bisa menemukan jalan melalui air, dan kemudian mereka mengukir kepala dari batu atau batang kayu lengkap dengan mata dan telinga, atau sebaliknya membuat kepala tak berbentuk. Kita menemukan banyak berhala primitif dengan bentuk kerucut atau tiang, dengan kepala dilengkapi tangan dan kaki. Dan tradisi ini tetap dilakukan pada topeng Dionysos yang ditempelkan ke tiang, di mana kita masih bisa melihat Mainat, para pengikutnya menari mengelilingi guci abad ke-5. Gagasan mengukir mata atau telinga pada berhala agar benar-benar berfungsi mentransmisikan kesan pada dewa diilustrasikan dengan baik oleh Profesor Petri di Memphis melalui penemuannya tentang sejumlah telinga yang dipenuhi nazar dewa. Sejumlah nazar itu dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melambangkan penerimaannya atas doa-doa para pengikutnya. Faktanya, celaan yang dilontarkan oleh ahli Mazmur terhadap gambar-gambar orang kafir yang bunyinya memiliki mata tapi mereka tidak melihat, memiliki telinga tapi mereka tak mendengar. Pernyataan itu mungkin bukan sekedar retorika seperti yang kita lihat, melainkan menjadi hal yang nyata dan praktis. Jika kalimat itu diucapkan pada orang-orang yang memberikan mata dan telinga pada dewa-dewa mereka, agar supaya dewa-dewa mereka itu mungkin mendengar dan melihat harapan mereka. Gambaran yang sepenuhnya materialistis mungkin termasuk dalam tahap yang lebih primitif yang bisa kita temukan dalam sejarah perkembangan agama bangsa Yunani. Setelah agama mencapai tahap politeisme, para dewa dianggap berpindah dari satu penggambaran ke penggambaran lainnya, seperti halnya mereka dianggap melakukan perjalanan dari sebuah kuil ke kuil lainnya. Bahkan dalam Eumenides karya Aeschylus, ada bagian yang diingat ketika Orestes atas saran dewa Apollo mengangkat tangan memohon pada penggambaran kuno Dewi Athena di kota Athena. Dan ketika mendengar panggilan itu, sang Dewi Athena terbang begitu jauh dari Troad. Hubungan antara Dewi Athena dengan gambar itu kemungkinan besar tidak direalisasikan dengan sangat jelas. Namun sejauh yang bisa dilacak dari prosedur ritual yang dilakukan si pemohon, kita bisa mengetahui bahwa seseorang akan punya kesempatan lebih baik untuk mencapai dewa jika dia mendekati salah satu penggambaran yang disukai oleh sang dewa sebagai tempat tinggal kekuasaannya. Sering ada satu gambar yang lebih disukai daripada gambar lain, contohnya adalah Athena yang lebih memilih kota Athena. Oleh karena itu, dewa tidak dianggap masuk akal dalam citra apapun. Setidaknya pada zaman klasik, para dewa tinggal di Olympus. Mereka mungkin mengunjungi orang-orang yang mereka sukai dari waktu ke waktu, atau mendatangi festival-festival besar yang diadakan untuk menghormati mereka. Berbagai gambaran mereka, terutama yang paling kuno, dan didirikan di banyak kuil di berbagai kota di Yunani, dianggap sebagai sarana komunikasi antara para dewa dan manusia. Doa seorang penyembah pada penggambarannya akan langsung menuju dewa yang dia maksud, dan dewa itu mungkin akan datang mendengarkannya jika bantuan khusus diperlukan. Paralel yang dekat bahkan bisa ditemukan di zaman modern. Pada guci-guci Yunani, kita melihat gagasan yang sama diungkapkan dalam Eumenides. Para dewa yang perwujudannya dihadirkan dalam bentuk patung benar-benar hadir di samping patung dengan persembahan dari si pendoa. Dalam tingkat kepercayaan atau penggambaran religius yang seperti itu, jelas adanya perwujudan dewa menjadi hal yang menyenangkan, karena berfungsi sebagai saluran komunikasi manusia. Dari sudut pandang seni, imbas pertama yang terjadi adalah munculnya keinginan untuk membuat penggambaran seindah mungkin, hingga perwujudan dewa yang dibuat oleh pematung menjadi layak. Patung-patung yang indah menjadi hasil dari masa terbaik seni di Yunani dan perkembangannya, seperti yang kita lihat, mendapat banyak pengaruh timbal balik dari agama dan seni. Sayangnya kasusnya tidak sesederhana itu pada masa-masa awal. Bahkan sulit rasanya memahami bagaimana kondisi perkembangan patung-patung abad ke-5, di mana tidak ada referensi yang melatar belakangi adanya alasan para pematung membuatnya. Sebelum patung berkembang di Yunani, sebagian penggambaran para dewa yang bersifat antropomorfik sudah lama menjadi objek pemujaan. Untuk masalah-masalah keagamaan, beberapa hal termasuk bentuk-bentuk yang dikuduskan sama sekali dianggap tidak aman jika menyimpang terlalu cepat dari tradisi. Sebagian pendapat mengatakan, hal ini terjadi karena ada perasaan bahwa bentuk tertentu sudah diterima dan dalam waktu yang lama, sarana komunikasi dengan cara tertentu juga dianggap memuaskan, sehingga perubahan bisa jadi berbahaya karena tidak sesuai dengan kekuatan yang bersangkutan dan mungkin bisa dikatakan justru memutus koneksi yang sudah ada.
Sementara konservatisme hierarki cenderung melestarikan bentuk dan formula dengan alasan magis. Ada juga sentimen yang memberikan dukungan populer terhadap kecenderungan. Pausanias mungkin mengungkapkan perasaan yang sama ketika dia mengatakan bahwa penggambaran yang dibuat oleh Daidalos yang berbunyi, meskipun agak aneh dari segi aspek tertentu, tampaknya ada sesuatu yang berbeda dari penggambaran yang bersifat ilahi ini. Penggambaran-penggambaran yang dilakukan Daidalos memang telah menunjukkan kemajuan cukup besar jika dibandingkan dengan batang kayu atau batu yang berbentuk kasar bahkan tidak berbentuk, sebagai objek pemujaan paling primitif. Dibandingkan perbedaannya, kemiripannya lah yang paling mengesankan imajinasi Pausanias. Dia menghargai penggambaran-penggambaran itu bukan sebagai seni yang menjanjikan banyak hal di masa depan, melainkan sebagai tradisi kekudusan yang kekal dari masa lalu. Pada kenyataannya, kita menjumpai bahwa penggambaran-penggambaran awal yang kasar menjadi pusat pemujaan yang resmi bagi pikiran untuk jangka waktu yang cukup lama. Hingga seni patung kemudian mampu memberi perwujudan yang lebih memadai untuk para dewa. Begitulah penggambaran awal Athena, bukan dalam wujud patung Athena Parthenos yang dibuat oleh Phidias, yang setiap tahun dicuci di laut, dan peplosnya dirajut oleh perempuan-perempuan Yunani yang terpilih. Dengan demikian, hubungan antara seni dan agama direduksi dalam batas-batas yang sempit. Namun di sisi lain kita juga mendengar banyak contoh patung baru para dewa dijadikan sebagai patung kuil, dan patung-patung ini menjadi objek utama sekaligus pusat pemujaan. Hal ini terjadi karena para dewa melakukan perpindahan resmi seperti yang diungkapkan Orakel Delphi yang merupakan seorang peramal. Kesucian penggambaran lama kadang-kadang dipindahkan ke penggambaran yang baru. Contoh mencoloknya bisa kita lihat pada kasus Artemis Brauronia di Akropolis Athena. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pakaian yang diberikan pada dewa oleh para penyembahnya ditempatkan di atas patung primitifnya. Dan ketika representasi dewa yang baru dan layak kemudian ditempatkan di kuil pada abad keempat, prasasti memberi kita informasi untuk juga kadang-kadang menempatkan pakaian itu di atasnya. Meskipun patung itu dibuat oleh tangan pematung paling terkenal dari Athena, yaitu Praxiteles. Kadang-kadang patung lama dan patung baru disandingkan di kuil yang sama atau kuil-kuil yang berdekatan, dan para penyembahnya kemudian mencontohkan dua jenis penyembahan berhala, yaitu secara literal dan imajinatif, di mana yang satu menjadi subjek aktual dalam mengamati upacara-upacara ritual, dan yang lainnya menjadi perwujudan sekaligus penampakan dewa yang membantu penyembahnya memusatkan doa dan aspirasi mereka. Disinilah seni patung memiliki ruang lingkup paling penuh, dan dari kasus-kasus itulah pematung seperti yang dikatakan Quintilian tentang Phidias menambahkan beberapa hal yang diterima agama. Namun daripada menjadi aturan normal, dualitas ini merupakan hasil ketidaksengajaan, dan selama penggambaran primitif tetap menjadi objek resmi pemujaan, rasanya sulit menjadikan patung baru dengan bentuk yang lebih artistik, memancarkan efek penuh kesucian agama. Mungkin dalam banyak kasus, penggambaran ini cepat atau lambat diganti dengan penggambaran dewa yang sebelumnya. Kadang-kadang penggambaran awal yang sering dibuat dari kayu mungkin sudah lapuk atau hancur karena perhatian yang diberikan padanya. Dalam kasus ini kita pernah mendengar ada sebuah patung yang tangannya hilang karena dicium orang-orang saleh. Dan dalam kasus lain kita juga pernah mendengar ada patung yang hilang. Misalnya patung hitam Demeter dari Pigalia, yang perwujudan kasarnya berbentuk kepala kuda. Ketika sebuah bencana datang memperingatkan orang-orang untuk menggantinya, pematung di Pulau Aegina bernama Onatas lantas melakukan tugas tersebut, karena dia sudah mendapatkan gambaran dalam tidurnya, yang memungkinkan dia untuk memproduksi subjek pemujaannya yang tidak indah dipandang dengan persis. Tampaknya kondisi semacam itu tidak memberi banyak ruang terhadap kekuatan artistiknya. Tapi perlu dicatat bahwa orang-orang Pigalia mempekerjakan salah satu pematung paling terkenal saat itu. Di tempat lain, kondisinya lebih baik karena seniman bisa menyesuaikan bentuknya dengan memberikan fitur yang lebih benar dan menyenangkan. Daidalos membuat patung para dewa sedemikian rupa dengan merantainya ke tiang, karena takut patung itu akan melarikan diri. Tampaknya kisah ini kembali pada tradisi asli, karena Pausanias sebenarnya melihat patung-patung dibelenggu di beberapa tempat pemujaan awal di Yunani. Perangkat ini cukup alami. Daidalos adalah seorang pesulap sekaligus pematung, dan jika dia bisa memberi mata dan telinga untuk patung-patungnya, ada kesimpulan yang jelas bahwa jika dia memberi mereka kaki, patung-patung itu mungkin akan lari meninggalkan kuil dan para penyembah mereka. Kita sangat mungkin juga menemukan kesamaan pengertian dalam penjelasan tentang ciri khas yang sering ditemukan di patung-patung awal para dewa. Misalnya senyum yang terkenal,
Banyak penjelasan baik dari segi teknis maupun hal lain tentang senyum mereka. Namun tak satu pun penjelasan itu bisa melampaui kenyataan bahwa membentuk senyum ini sama mudahnya, bahkan lebih mudah bagi pematung primitif untuk membentuk mulut yang lurus dengan bagian melengkung di ujungnya. Dan dia lebih sering membuat mulut yang lurus. Ketika si pematung tidak membuatnya, dia mungkin memang tidak berniat membuatnya. Tindakan ini sangat sesuai dengan kondisi seni keagamaan di masa awal, di mana dia harus membuat wujud seorang dewa tersenyum, agar dewa itu tersenyum kepada para penyembahnya. Ekspresi yang menyenangkan akan memberi energi yang menarik dewa untuk singgah ke patungnya. Kita diberitahu bahwa di Chios ada kepala Artemis dipasang di tempat yang tinggi. Kepala itu tampak murung ketika orang-orang memasuki kuil, namun tampak ceria ketika orang-orang meninggalkan tempat itu. Peristiwa ini mungkin semula diakibatkan karena adanya kesalahan penempatan atau pencahayaan, namun kemudian dimaknai sebagai peristiwa keagamaan, dan kita hampir tidak bisa menyangkal ketika makna yang sama juga kita jumpai pada senyum banyak patung di masa awal. Dalam beberapa kasus, terutama pada patung-patung laki-laki, senyum itu mungkin dimaksudkan hanya sebagai alat ekspresi atau tanda kehidupan di wajahnya. Akan tetapi, seorang penyembah primitif tidak mungkin tidak peduli ketika dewa yang disembahnya tersenyum padanya melalui perwujudan yang dilihatnya. Sudut pandang ini menjelaskan seberapa jauh kekuatan seni bisa mengekspresikan kebaikan dewa, hingga karakter dan kepribadiannya dengan cara yang memadai. Dan kekuatan ini tergantung pada tingkat keterampilan dalam memperhatikan bentuk, bahan, pengetahuan, dan pengamatan terhadap tubuh dan wajah manusia. Selain itu, keterampilan teknis untuk mengekspresikan pengetahuan ini menggunakan marmer, perunggu, emas, dan gading sebagai bahan pembuatan juga dibutuhkan. Semua perkembangan ini menjadi bagian dari sejarah seni dan bukan bagian dari perkembangan agama. Namun sebelum kita menyelidikinya lebih jauh, kita perlu mempertimbangkan berbagai sumber dan pengaruh agama terhadap seni yang akan kita bahas nantinya. Demikian pembahasan mengenai sejarah agama dan seni di Yunani terkait dengan penyembahan dan penggambarannya. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita terhadap sejarah Yunani. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.